Baik, jadi pertemuan hari ini pertemuan terakhir kita sebelum UTS pekan depan. UTS-nya kalau saya nggak salah tanggal 10 deh kita. Maksudnya matematikanya kalau nggak salah tanggal 10 ya, hari Kamis. Untuk UTS-nya nanti silakan teman-teman untuk bawa laptop karena soal UTS-nya seperti yang kayaknya saya udah cerita ya, soalnya ada pilihan ganda dan ada uraian. Untuk uraiannya nanti bisa diselesaikan di lembar jawaban yang disediakan. Untuk pilihan gandanya bisa diakses di e-learning. Jadi bisa langsung diselesaikan dijawab seperti menyelesaikan soal kuis gitu ya. Jadi soalnya ditampilkan satu persatu dan teman-teman nggak bisa kembali ke soal sebelumnya gitu ya. Settingannya seperti itu, jadi seperti soal kuis saja. Waktu ujiannya 90 menit. Jadi silahkan nanti diatur waktunya seperti apa gitu ya. Saya akan setting soal uraiannya terlebih dahulu gitu ya. Jadi soal uraiannya terlebih dahulu diselesaikan. Setelah itu baru lanjut ke pilihan gandanya. Mungkin untuk ujiannya seperti itu. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan membahas sedikit tentang video yang sudah teman-teman tonton terkait transformasi linier, kaitannya dengan matriks, kemudian kaitannya dengan determinan. Dan juga ada kaitannya sama inverse sebenarnya ya. Cuman fokusnya ke yang dua hal pertama gitu ya, transformasi linier kaitannya dengan matriks dan si determinan. Oke, dari yang sudah ditonton, apa aja yang didapat? Atau sudah paham semua? Masih kurang paham sih, Bu. Terutama di inverse ya, sama determinan. Oke, berarti kalau yang transformasi linier sama matriksnya aman ya? Alhamdulillah masih aman sih, Bu. Oke, jadi hubungannya apa sih atau sebelum hubungannya si transformasi linier itu apa sih? Yang bagaimana sih? Apa ya, ngejelasinnya susah lagi. Kalau berdasarkan yang di video yang sudah ditonton, transformasi linier itu apa? Oke, jadi mirip sama fungsi saja kan ya, ada input dimasukin gitu kan, ada outputnya gitu kan ya. Oke, Iya, Bu. tapi apa yang membuat namanya tuh jadinya dia linear gitu ya, transformasi linier. Kenapa dikasih namanya transformasi linier, nggak transformasi aja? Memiliki dua vektor bukan, Bu? Memiliki dua vektor maksudnya gimana? Uh, izin jawab ya, Bu. Silakan. Ini menurut saya tuh karena linear itu kan dari kata line dan R, berarti itu berupa garis perpindahannya. Jadi tidak boleh melengkung kayak fungsi parabolik gitu-gitu, nggak boleh. Terus titik acuannya itu tetap, titik asalnya itu tetap 0,0, jadi tidak berubah gitu, Bu. Oke, ya jadi kalau ngomongin si transformasi linier, tadi ya sebenarnya nggak hanya terkait dua vektor ya, yang bisa ditransformasi bisa lebih dari dua vektor. Kemudian vektornya harus vektor yang punya berapa komponen, apakah cuma dua komponen, tiga komponen, atau lebih, bisa macam-macam gitu ya. Bisa vektor yang cuma punya dua komponen, atau kita bilangnya vektor di ruang dimensi 2, atau kita juga bisa bilang vektor yang ada komponen I sama J-nya, sama aja maksudnya. Bisa. Kemudian di vektor yang punya tiga komponen atau di ruang dimensi 3 bisa juga gitu ya. Jadi si transformasi linier tidak terbatas di hanya dua vektor saja atau komponennya hanya misalnya dua saja, enggak gitu ya.
Tapi lebih ke tadi tambahan dari temennya bahwa ketika bicaranya transformasi linier, kalau awalnya bentuknya garis ya hasilnya setelah ditransformasi masih tetap garis juga gitu. Dan si titik 0,0-nya dia tidak berpindah. Atau kalau secara aljabarnya, saya baca di rangkuman teman-teman sebenarnya ada pas ngomongin matriks. Kalau teman-teman punya U sama V gitu ya, U sama V-nya vektor gitu, ditransformasi, itu hasilnya transformasi dari U plus V itu sama dengan TU ditambah TV. Kemudian transformasi dari K kali U itu sama dengan K kali TU. Lalu teman-teman nulis secara aljabarnya seperti itu. Tapi secara bahasa lainnya adalah tadi yang disebutkan sama Andafa. Dan itu disebutkan ya ada di videonya. Dan diilustrasikan juga gitu kan ya. Jadi misalnya di video itu kan digambarin bentar. Masih ingat contoh yang dikasih itu apa vektornya? Awalnya dia punya ada vektor, misalnya ini di ruang dimensi 2 gitu ya. Kita punya ada X, ada Y. Kemudian di situ ada vektor gitu ya, ada I, kemudian ada J gitu ya. Si I sama J itu yang mana sih? Si I itu adalah yang vektor panjangnya 1 searah dengan sumbu X positif, itu si I. Saya lupa warna di videonya apa ya. I10 bisa digambarkan seperti itu. Kemudian si J-nya sama-sama panjangnya 1, tapi kalau si J arahnya adalah searah sumbu Y positif, atau kalau digambarkannya dituliskan pakai komponen, si J bisa ditulis jadi 0, 1. Oke, seperti itu. Dan semua vektor-vektor lain di ruang dimensi 2 ini bisa dituliskan sebagai hasil penjumlahan I sama J. Contohnya apa? Misal di video itu dia kasih vektor V kali namanya ya, saya lupa. Vektor V min 1,2 ya? Iya enggak? Iya Bu, iya Bu. Ya, oke. Nah, jadi misal kita punya vektor V seperti ini nih. Min 1,2. Maksudnya si vektor contohnya di sini V gitu ya. Si V bisa dinyatakan sebagai penjumlahan I sama J itu maksudnya bagaimana? Si V itu bisa diperoleh, jadi V ini bisa diperoleh dari apa? Dari si I-nya, kaliin aja I-nya dengan min 1, atau artinya si I-nya balik arah. Jadi tadinya searah sumbu X positif, dia balik arah ke sana kalau secara geometrisnya. Ini saya gambar. Oke. Jadi min 1 kali si 1, 0 gitu. Kemudian ditambah dengan 2 kalinya J. J kan yang orange, 2 kalinya. Berarti arahnya tetap tapi panjangnya jadi 2 kalinya. Ini 1, ke sini 2. Dan kalau dijumlahkan ya dapetnya si V. Gitu. Penjumlahan vektor kan, ingat ya, tinggal disambung-sambungin aja tuh. Titik ujung sama titik awal, kemudian nanti ditarik garis dari titik awal ke titik ujung yang paling akhir. Jadi ini si V bisa dituliskan sebagai penjumlahan dari si I sama J. Dan tidak hanya V, tapi semua vektor lain di ruang dimensi 2 pasti bisa dinyatakan sebagai penjumlahan I sama J. Oke. Nah, kemudian di video itu digambarkan bahwa si vektor I, vektor J, sama vektor V-nya mengalami suatu transformasi. Gitu kan ya? Mengalami suatu transformasi sehingga berubah jadi apa? Kita lihat
si I-nya berubah jadi apa? I-nya berubah jadi apa? 1,-2 ya? Atau jadi berapa? Ingat nggak videonya? Isi videonya. Kalau si J-nya berubah jadi apa? 30, Bu. 30. Ini si J-nya berubah jadi 30, I-nya berubah jadi di situ, tadi I-nya awalnya dia searah sumbu X gitu ya, panjangnya 1, sekarang dia jadi lebih panjang, arahnya berubah. Si J-nya pun demikian, dia arahnya berubah, panjangnya pun berubah jadi lebih panjang. Kalau si V-nya, nah V-nya berubah jadi 52 kalau nggak salah ya. Nah, V-nya saya gambarin pakai yang warna hitam. Oke. Jadi ketika diterapkan suatu transformasi, ini kayaknya transformasinya diputer kemudian diperbesar gitu ya, sehingga berubah jadi seperti ini. Nah, ketika dilakukan perubahan seperti ini gitu, tadi sebelum ditransformasi si vektor V bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dari I sama J, yaitu min satunya I ditambah 2 kalinya J, itu si V. Oke, jadi si V biasanya vektor kasih panah ya. Min satunya I ditambah 2 kalinya J. Nah, ketika sudah ditransformasi, apakah itu masih berlaku? Kalau kita lihat di sini, sesudah ditransformasi, siapa namanya V-nya masih nggak sih min 1 kalinya I yang baru ditambah 2 kalinya J yang baru? Kalau kita lihat, coba kita gambarkan secara gambar dulu. Kalau min satunya I berarti kan arahnya harus sama, arahnya harus terbalik, panjangnya mesti sama. Berarti vektor I-nya kayak dicerminkan aja gini kan, ke arah sana. Nah, kemudian ditambahkan dengan si J. J-nya kan arahnya ke kanan gitu ya. Dia vektornya sejajar sumbu X, panjangnya 3. 2 kalinya J berarti panjangnya jadi 6. Ini 3, berarti baru 1 kalinya J, tambah lagi. Nah, ini jadi 2 kalinya J. Berarti apa? Oh, masih berlaku. V yang baru, ini V yang baru, saya kasih tanda B aja. V yang baru itu masih, hubungan yang awal tuh masih berlaku, masih min satunya I, tapi kita ngomonginnya I yang baru ditambah 2 kalinya J, tapi J-nya juga J yang baru. Yang barunya nih dari hasil transformasi yang sama gitu ya, bukan transformasi yang berbeda. Oke, jadi ternyata si vektor yang baru ini bisa dinyatakan seperti itu juga gitu ya. Sama seperti vektor yang lama gitu ya, dengan hubungannya IJ yang lama gitu. Nah ini yang makanya kita bilang bahwa transformasinya tuh transformasi linier gitu. Nah, kemudian ada yang menarik di sini. Tadi kan saya bilang bahwa semua vektor di ruang dimensi 2 bisa dinyatakan sebagai penjumlahan I sama J. Ternyata setelah kita transformasi, V yang baru bisa dinyatakan sebagai penjumlahan I sama J yang baru. Berarti apa? Untuk mencari vektor-vektor lain, kalau ditransformasi dengan cara yang serupa dengan si I, J, sama V yang kita punya, berarti gimana? Ya berarti gampang. Vektor-vektor yang lain, kalau misal kita punya vektor yang lain, katakanlah kita punya vektor U gitu ya. Katakanlah kita punya vektor U. Mencari vektor U hasil transformasi, saya tulis aja U baru gitu ya. Itu gimana sih? Ya kalau si vektor yang lamanya gitu ya, vektor yang lamanya, misal U lamanya itu adalah X kalinya I ditambah Y kalinya J, maka nanti U yang baru adalah apa? X kalinya I yang baru ditambah Y kalinya
J yang baru. Kita bisa tuliskan seperti itu. Artinya bisa dinyatakan sebagai penjumlahan si I sama J yang baru. Kemudian menuliskannya bisa dipersingkat nggak ya? Misal ini kan seperti ini. Misal si U-nya, kan U-nya bisa dituliskan selain pakai komponen XY gitu ya, bisa dituliskan komponen XY-nya kan seperti ini gitu kan ya. Oke. Nah, berarti apa sih? Berarti kita bisa tuliskan si U yang barunya ini, berarti kan si X dikali dengan I yang baru ada 2 komponennya, yaitu kita pakai yang ada angkanya saja di sini. I-nya adalah dia 1,-2 gitu ya. Ini berarti 1,-2. Kemudian ditambah dengan Y kalinya J yang baru, yaitu 3,0. Nah, gini ya. Kalau kita lihat, kalau kita kalikan gitu ya, ini bisa kita tuliskan jadi X kali 1 gitu kan ya, kemudian ditambah Y-nya kali 3, kemudian min 2-nya kali X ditambah dengan 0 kali Y. Bisa kita tuliskan seperti itu gitu ya. Atau hasil ini, karena teman-teman udah belajar perkalian matriks ya, nah ini bisa dituliskan dalam bentuk matriks, jadinya 1 min 2, kemudian kolom keduanya 3, 0, di sininya adalah si X-nya. Oke, jadi si transformasinya ini gitu ya, bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks, di mana kolom pertama dari matriksnya, dalam hal ini kita ngomongin yang dimensi 2 ya, nanti kalau dimensinya 3 atau lebih, ceritanya serupa gitu ya. Kalau di dimensi 2, berarti kolom pertama dari matriksnya ini, dia menunjukkan posisi dari I yang baru setelah ditransformasi. Sementara kolom keduanya menunjukkan si J yang baru setelah ditransformasi gitu. Jadi suatu transformasi gitu ya, dalam hal ini transformasi linier gitu ya, bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks, dimana kalau kita bicaranya matriks 2 kali 2, berarti kolom pertamanya menyatakan posisi dari I yang baru, kemudian kolom kedua menyatakan posisi dari vektor J yang baru. Dimana kalau kita tahu I yang baru sama J yang baru, vektor-vektor yang lain ya gampang, tinggal penjumlahan dari si I sama J yang baru saja gitu. Nah, misal, jadi sekarang kalau kita punya, kalau misalkan saya punya matriks, katakanlah 2, 1, kemudian 0, 3. Misal saya punya matriks seperti ini. Berarti matriks ini bisa, kalau dihubungkan dengan transformasi linear, berarti menggambarkan transformasi yang seperti apa sih? Berarti matriks ini menggambarkan bahwa vektor I kita gitu ya, awalnya I-nya adalah panjangnya 1 searah dengan sumbu X, dia berubah jadi vektor yang arahnya kemana nih berarti? 2, 1, berarti ke sana. Nah, dia berubah jadi seperti ini. Oke, kemudian si J yang awalnya adalah 1, 0, seperti ini, oke, berubah jadi 0, 3. Oh, dia cuman jadi lebih panjang. Nah, ke atas sana. Gitu. Oke. Kemudian kalau kita mau tahu vektor-vektor yang lain hasil transformasi dari yang serupa dengan ini, gitu.
gitu. Berarti apa? Cukup kita kalikan saja dengan matriksnya gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita bicaranya dimensi 2 kita bicaranya di dimensi 2. Kita punya vektor di dimensi 2, kemudian dia mengalami transformasi entah itu berotasi gitu ya, entah itu dia diperbesar gitu ya, jadi lebih panjang atau diperkecil, jadi lebih pendek juga bisa gitu ya. Kita bisa juga gitu ya melakukan transformasi yang beda dimensi. Nah, kira-kira gimana tuh kalau transformasi yang beda dimensi? Matriksnya akan seperti apa? Saya nggak bisa gambarin tapi kalau beda dimensi. Tapi kebayang nggak matriksnya akan seperti apa? Kalau kita punya tadi dari vektor lamanya di dimensi 2, kemudian vektor barunya di dimensi 2, matriksnya yang menggambarkan transformasinya adalah matriks 2 kali 2. Oke, di mana si vektor yang baru gitu ya, yang barunya hasil transformasi, misal hasil transformasinya saya tulis saja X aksen Y aksen gitu ya, bisa digambarkan sebagai perkalian si matriks transformasinya. Saya nulisnya ke bawah aja, jadi gini A, B, C, D gitu ya. Kemudian dikali dengan posisi vektor awalnya sebelum ditransformasi. Kalau beda dimensi berarti gimana? Misal, kalau misalnya teman-teman bikin apa ya misalnya? Misal bikin gambar gitu ya, gambar 3D gitu. Gambar 3D kalau hubungannya sama komputer kan dia ngomongin image itu pasti hubungannya sama pixel gitu kan ya. Posisi si di tiap pixel-pixelnya gitu ya, itu kan bisa diwakili sama si ada nilai-nilainya, katakanlah ada vektor-vektornya gitu. Nah, kemudian kita mau bikin bayangan dari si gambar 3D kita. Gambar 3D kan berarti dimensi 3. Bayangannya itu kan ada di dimensi 2. Ibaratnya kalau kita sama bayangan kita deh gitu. Bayangan kita kan di bidang kan, di lantai gitu ya. Kitanya sendiri ada di ruang. Berarti kan apa kitanya dimensi 3, bayangannya dimensi 2 gitu kan ya. Bayang nggak tuh? Berarti vektor awalnya adalah ada 3 komponen, katakanlah X, Y, Z. Nah, kira-kira matriks transformasinya mesti apa atau bagaimana supaya nanti dapat hasil transformasinya, saya tulis di sebelah kanan aja deh. Hasilnya tinggal di dimensi 2. Kebayang nggak matriks transformasinya seperti apa? Ini ada hubungannya sama perkalian matriks kan ya? Berarti kita mau yang itu bukan yang 2 kali 3 dan 3 kali 2 ordo matriksnya. Ya, ordonya mesti yang 2 kali 3, betul. Dalam hal ini ya, vektor kita kan 3 kali 1, kita mau hasilnya 2 kali 1. Gitu. Jadi si matriks transformasi nggak selalu harus persegi gitu. Kalau kita ngomonginnya sama dimensi, matriks transformasinya persegi gitu ya. Kalau mau transformasinya cuma vektor yang dimensi 2 ke dimensi 2 lagi gitu ya, ya kita pakai matriks persegi gitu.
Tapi kalau mau berubah dimensi ya matriks transformasinya jangan yang persegi gitu. Misalnya seperti ini ya berarti matriksnya mesti yang 2 kali 3 gitu. Kan kalau kita kaliin nanti hasilnya 2 kali 1 gitu. Misal matriksnya 0, 1, 2, 0, kemudian min 1, 0, misal begitu. Atau ini 0, 0 lah sih bikin. Ini si ya. Berarti maksudnya ini kayak gimana sih gambarannya? Berarti kan yang di depan itu kalau ada 3 komponen biasanya kita pakai IJK ya. Berarti ini I yang barunya, kemudian ini si J-nya gitu ya. Ini si K-nya gitu ya. Oke. Dalam hal ini si K-nya jadi 00 nih gitu. Tinggal si X-nya aja. Jadi si matriks itu ya sebenarnya kepake banyak hal sih ya kalau udah ngomongin masalah animasi. Di balik itu ya isinya si matriks, transformasi linier gitu ya. Dan si perkalian matriks itulah kepakainya salah satunya di situ gitu ya. Ketika ngomongin itu gitu ya. Oke, itu di video pertama dia ngomongin transformasi linier, kasih gambaran seperti apa, kemudian hubungannya sama matriks itu apa. Dan ternyata si transformasi linier itu secara mudah bisa dinyatakan dalam bentuk matriks gitu ya. Dibandingkan dalam bentuk fungsi yang misalnya rumus fungsi gitu ya, X kuadrat tambah sesuatu atau apa, yang lebih sulit gitu kalau mau dilakukan perhitungan atau mau ngomongin masalah komputasi itu jadinya repot. Nah, kalau pakai matriks itu akan jadi lebih mudah. Misalnya mau ngomongin si rotasi gitu, daripada pakai sin cos tangen, pakai sudut, pakai trigonometri yang ribet, akan lebih mudah kalau pakai matriks gitu. Kira-kira itu untuk di video pertama. Kemudian di video kedua itu kaitannya sama si masih ada kaitannya dengan si transformasi linier gitu ya, karena si matriks itu menggambarkan satu transformasi. Nah, kalau bertransformasi kan berarti berubah gitu ya. Ternyata akan ada efeknya gitu ya. Nah, ternyata apa? Apa hubungannya sama si determinan? Apa hubungannya si matriks transformasi dengan si determinan dari matriks itu? Determinan dari suatu matriks itu menggambarkan apa sih kalau kita kaitkan sama si transformasi? Tadi alasan kenapa ordonya harus 2 kali 3, Bu? Kan di sini kita punya, ini balik lagi ke perkalian matriks. Kalau kita punya di sini kan kita si X, Y, Z ini disebut ya sebagai vektor, boleh kan di awal kita bilang ya kalau matriksnya hanya satu kolom atau satu baris bisa disebut sebagai vektor juga. Si X, Y, Z ini bisa kita lihat kalau dia ukurannya adalah 3 kali 1 kan ya. Nah, kemudian kita mau si X, Y, Z ini yang bisa kita anggap matriks ukuran 3 kali 1, kemudian dia mau ditransformasi sehingga nanti hasilnya adalah 2 kali 1. Artinya supaya bisa dikalikan dengan si matriks 3 kali 1 ini, kita mesti punya matriks yang ukuran kolomnya mesti sama kan, mesti sama dengan ini kan? Iya, Bu. Gitu.
Kemudian hasilnya yang mana? Hasilnya kan belakangnya udah jelas 1, karena si X, Y, Z ukurannya 3 kali 1. Kemudian di depannya kita punya di sini adalah 2. Supaya 2 berarti gimana ya? Berarti sini mesti 2 kan? Makanya matriks transformasinya pasti 2 kali 3 yang lain. Ya, jadi kalau ngomongin matriksnya bukan matriks yang persegi itu gimana ya? Berarti kita bisa pandang itu sebagai matriks transformasi yang dia mengubah dimensi dari vektor yang ditransformasi. Gitu. Terjawab? Oke. Nah, sekarang balik ke pertanyaan saya tadi. Hubungannya si determinan, nilai determinan dengan si transformasi gitu yang diwakili sama si matriksnya. Misal kita punya matriks, katakanlah tadi yang di awal susah ya. Misal kita punya matriks yang sederhana saja. Saya lihat dulu deh. Kita punya matriks katakanlah 3002. Misal gini. Oke. Saya punya matriks transformasi seperti ini. Nah, hubungannya si determinan matriks dengan transformasi yang terjadi. Atau kalau ini saya bikin 1 dulu deh. Jadi kalau matriksnya seperti ini kan artinya apa? Si I-nya berubah. Ini I kan ya? I-nya berubah, tadinya ukurannya adalah panjangnya 1 searah sumbu X. Sekarang arahnya masih sama, 30 kan berarti arahnya masih ke sana, searah sumbu X positif, tapi panjangnya 3. Gitu ya. Kemudian kalau si J-nya bagaimana? J-nya tetap nih masih di sini. Artinya semua vektor-vektor lain pun akan berubah juga gitu kan ya. Nah, kemudian kaitannya sama si determinan apa? Kalau sebelum ditransformasi, I-nya panjangnya 1, J-nya juga panjangnya 1, berarti kalau kita lihat anggaplah 1 persegi satuan gitu ya. I1, J1, misal saya gambar begini. Oke, jadi yang kotak-kotak di belakang itu adalah misal yang awal sebelum ditransformasi. Setelah ditransformasi bagaimana? I-nya kan dia jadi stretch gitu ya, jadi lebih besar tuh yang warna hijau. Artinya apa sih 1 persegi satuan ini yang saya arsir hitam, dia akan berubah bagaimana? Ya dia akan stretch ke kanan gitu kan ya. Berarti dia akan ke sana nih. Tapi panjangnya si Y-nya tetap gitu ya. Artinya apa? Si persegi satuannya kalau ditransformasi berubah jadi persegi panjang yang panjangnya adalah 3. Oke. Hingga kalau kita lihat terkait daerah, kita bisa ngomongin luas gitu kan ya. Artinya apa? Berarti ketika ditransformasi 1 persegi satuan gitu ya, 1 persegi satuan setelah ditransformasi mengikuti transformasi ini nih, oke, dengan matriks 3001 ini, ternyata dia 1 persegi satuan berubah jadi 1 persegi panjang, dia stretch gitu ya, yang berubah panjangnya tuh jadi 3 kalinya gitu ya, atau ini mau disebut panjang apa lebar boleh lah ya. Ini panjangnya 3 kalinya tapi sisi satunya tetap. Berarti apa ya? Kalau dia berubah kan berpengaruh pasti pada luas gitu kan ya. Luasnya berubah. Luasnya berubahnya bagaimana? Luasnya berubahnya jadi 3 kalinya yang awal. Kalau kita lihat dengan matriksnya apa sih bedanya dengan yang awal? Yang awal itu kan kondisi awalnya adalah
si I itu 1, 0, J-nya 0, 1. Jadi kondisi awal ya 1, 0, 0, 1 si matriks identitas itu gitu. Kemudian kalau kita lihat berubah seperti ini artinya apa? Yang si baris pertamanya dia dikaliin 3 gitu kan ya. Nah, ternyata apa? Luas daerahnya jadi 3 kalinya gitu. Oke, dari sini kita bisa lihat gitu ya. Kalau matriks ini kan kita bisa tulis, jadi si baris 1 itu 3 kalinya baris 1 yang awal, si 1, 0 yang awal. Ini 3 kali baris 1. Oke, berarti perubahan ini nilainya yang berubah apa sih? Kalau matriks kemudian satu barisnya dikaliin, itu kan terkait ketika kita ngomongin determinan gitu kan ya, ada nilai determinan kalau barisnya dilakukan seperti ini, itu akan berubah gitu ya. Kalau ngomongin SPL satu barisnya dikaliin mah nggak masalah gitu kan ya kalau ngomongin SPL gitu kan. Tapi ketika ngomongin si matriks terus ngomongin determinannya, ada satu baris yang dikaliin itu kan akan berpengaruh sama nilai determinannya. Dia akan berubah. Dan kalau kita lihat secara geometrisnya, ternyata apa? Luas satu persegi satuan yang di awal, kemudian dibandingkan dengan si persegi setelah mengalami transformasi, ternyata luasnya berubah. Berubah jadi apa? 3 kalinya. Jadi si luas daerah setelah ditransformasi bisa diwakili sama apa? Nilai determinan dari matriks transformasinya. Jadi seperti itu. Oke, itu di video yang kedua. Poin utamanya ya intinya itu dia mau menggambarkan bahwa si dibandingin sama luas daerah yang awal. Jadi misalkan yang seperti ini, matriksnya 3001, determinannya 3, ya maka luas daerah yang ditransformasi mengikuti aturan matriks ini gitu ya, luasnya akan 3 kali luas daerah yang awal gitu. Sampai sini bisa dipahami atau ada pertanyaan? Bu, saya masih kurang ngerti, Bu. Yang tentang hasil determinannya itu kan kalau di contoh ini kan jadinya 3B1 ya hasilnya. Jadi 3. Nah, kalau semisal determinannya itu hasil determinannya itu hanya untuk satu baris atau gimana, Bu? Oh, ini hanya saya contohin buat yang gampang kelihatan ya. Sebenarnya tidak hanya satu ini gitu ya. Bisa prosesnya beberapa kali itu bisa, nggak hanya satu baris gitu ya. Jadi misal kalau matriksnya misal adalah 3002 gitu. Berarti kan ini kalau kita bandingkan dari matriks yang awal ke sini, itu kan yang dilakukan berarti dia perubahannya apa saja sih? Si baris satunya kaliin 3, gitu kan ya. Berarti nanti kan determinan yang baru akan 3 kali determinan 1001 ini gitu ya. Kemudian si baris 2-nya dikaliin 2 gitu ya. Berarti apa? Ya dia akan mengalami perubahan lagi. Jadi 2 kalinya yang awal gitu ya. Jadi kalau digambarkan dari 1001 ini kaliin 3 kalinya. Jadi saya pakai notasi determinan aja bentar. Ini kalau dikaliin 3 B1 gitu ya. Saya menulisnya nggak boleh begini, nanti jadi sepertiga. 3002 nih. Ini kan 3 kali B1, 2 kali B2.
Berarti kalau 3 kalinya B1 kan nanti jadi determinannya 3 kalinya si 1001. Kalau dikaliin baris 2-nya kaliin 2 jadi 2 kalinya gitu kan ya. 2 kalinya ini. Gitu. Jadinya tidak harus satu operasi sebenarnya gitu. Ini cerita teorinya panjang ya sebenarnya ya. Jadi si determinan itu kan kalau kita melakukan operasi baris untuk mencari determinan kan bisa berkali-kali tuh gitu. Ya si hasil determinan dari satu langkah itu bisa kita kaliin terus sampai dapat bentuk yang akhir gitu, matriks yang sederhananya gitu. Kalau dari 2 ini ya kelihatan dia dari 2 kali, 3 kali B1-nya si 1001, 2 kalinya B2 dari 1001. Jadinya ya 2 kali 3. Kalau ada proses yang lainnya ya bisa dikalikan lagi gitu. Misalnya ada ditukar barisnya ya nanti tinggal dikali -1-nya gitu. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau jadi 3002 kan nanti tidak hanya I-nya yang dia lebih panjang gitu ya, tapi si J-nya juga gitu. Nanti J-nya akan ada di sini gitu kan ya. Sehingga nanti stretch-nya bukan hanya ke kanan tapi ke atas juga. Dan kalau kita lihat ya berarti stretch ke kanannya jadi 3 kalinya panjang yang awal, ke atasnya jadi 2 kalinya panjang yang awal. Nah, makanya kaitannya apa secara visualisasinya gitu, berarti si persegi satuan yang awal dia berubah jadi persegi panjang yang panjangnya 3, lebarnya 2, sehingga luasnya ya 3 kali 2. Atau kalau secara kalau hubungannya matriks gitu ya, kita ngomongin itu tadi perubahannya si baris 1-nya 3 kalinya, baris 2-nya 2 kalinya, hubungannya sama si determinan kan ya kalau kita ngomongin determinan. Gitu. Kira-kira begitu. Dan kalau di dimensi 2 kaitannya sama luas, berarti kalau di dimensi 3 teman-teman bisa bayangkan gitu ya. Bayangkannya berarti awalnya adalah ada satu kubus satuan, kemudian ditransformasi kubusnya akan berubah gitu ya. Kalau masih nggak jadi miring sih ya, cuman berubahnya X-nya si I-nya jadi diperpanjang, J-nya diperpanjang gitu ya, atau diperpendek juga boleh ya, nggak harus jadi lebih besar, kemudian Y-nya diperpanjang. Itu kubus satuannya akan berubah jadi balok, sehingga yang berubah apa volumenya gitu ya. Tapi kan bisa juga miring Bu gitu, nggak jadi balok dong. Iya nggak jadi balok, istilahnya si istilahnya paralel epipet itulah istilah bangun ruangnya gitu ya. Mirip balok tapi nggak balok sih, miring gitu. Oke. Tapi kira-kira di video kedua itu dia mau menggambarkan gitu ya secara geometris bahwa si determinan itu kaitannya adalah terkait luas untuk di dimensi 2. Ketika bicara dimensi 3 ya terkait volume gitu ya. Jadi melihat itu. Mungkin itu terkait video pertama sama video kedua. Kalau di video ketiga dia ngomongin inverse, terus ada istilah rank sama null space. Nah itu udah lebih panjang lagi ceritanya ya, kita belum sampai rank sama null space. Kalau terkait si inverse-nya, berarti si inverse-nya itu ngomongin apa sih gitu. Ya tadi kalau si matriksnya kita gitu ya, yang kita omongin si matriks persegi, dan dari gambaran, sebenarnya dari gambaran kalau kita kaitin matriks sama transformasi linear ini, kita bisa dapat gambaran juga gitu ya, kita bisa dapat penjelasan juga kenapa sih matriks yang persegi yang ada inverse-nya, kenapa matriks yang ukurannya nggak persegi misalnya 3 kali 2
itu nggak ada inverse-nya gitu. Nah, itu bisa dijawab sebenarnya tuh, dijelaskan juga di video yang ketiga. Jadi kalau di dimensi 2, kalau transformasinya dari dimensi 2 ke dimensi 2, jadi misalkan kayak tadi si vektor I kita awalnya di 1, 0 sini, kemudian dia ditransformasi gitu ya, sehingga jadi seperti ini, gitu ya. Nah, dia ditransformasi seperti itu, berarti apa sih? Kalau kita mau ngomongin si siapa namanya matriks inverse, kita ngapain sih sebenarnya? Ya kita mau cari kalau si yang warna hijau itu diubah gitu, artinya ini kayaknya dirotasi gitu kan ya, dirotasi terus di stretching gitu ya, sehingga jadi yang orange itu. Kalau sebaliknya berarti apa? Kita yang mencari tinggal kalau secara gambar ya kelihatan ya, ini tinggal diputar lagi terus diperkecil gitu kan ya, kita bisa dapetin yang hijau gitu kan ya. Oke, kalau kita ngomongin yang beda dimensi tadi, misalnya si matriks 2 kali 3 kita, berarti kan bayangin misalnya kita berdiri nih di satu ruang gitu ya. Posisi kepala kita gitu ya, posisi kepala kita itu kan bisa digambarkan dengan suatu vektor. Kemudian kalau kita mau cari bayangan dari kepala kita, bayangannya kan ada di bidang bawah di lantai gitu kan ya misalnya ya. Oke. Berarti kan posisi kepala kita, bayangan dari kepala kita itu kan di dimensi 2 tuh. Oke. Nah, berarti kan komponennya itu hanya ada 2. Komponennya ada 2 di bidang gitu ya. Nah, kalau kita mau cari posisi apa? Kalau kita mau bikin vektor di ruang gitu ya, hanya dengan 2 vektor di bidang, itu kan nggak mungkin gitu. Oke. Kita nggak punya unsur tingginya jadinya. Makanya kita nggak punya inverse ketika ngomongin si matriksnya bukan matriks persegi gitu. Makanya kita ngomongin inverse-nya hanya di matriks yang persegi saja. Bahkan matriks persegi pun tidak semuanya punya inverse gitu. Karena transformasi bisa jadi dimensi 2 ke dimensi 2 tapi berubahnya jadi 1 titik gitu ya. Di video itu digambarin. Atau yang di dimensi 3 gitu kan ya, berubahnya jadi 1 bidang atau bahkan 1 garis gitu. Sehingga apa, vektor-vektor yang lain tidak bisa dibangun hanya dengan menggunakan vektor yang ada di bidang atau di garis itu. Jadi kita nggak bisa menemukan inverse-nya. Itu terkait si inverse-nya. Ya kira-kira begitulah ya. Tapi setidaknya teman-teman, karena kita udah bahas tentang matriks, kita udah bahas tentang determinan, hitung-hitungannya gitu ya, kita udah ngomongin prosedur ngitung-hitungnya mah jago lah ya. Setidaknya teman-teman punya gambaran gitu ya, punya intuisi ketika ngomongin perkalian matriks, sebenarnya ngapain sih gitu. Nah, ya salah satunya itu tadi kalau kita kaitkan sama si transformasi linier, ngomongin si perkalian matriks tadi kaitannya gitu ya. Kita bisa ngomongin si menggambarkan transformasi gitu, perubahan dari satu vektor gitu, baik itu dia mau sama dimensi atau beda dimensi bisa gitu ya. Kemudian kalau si determinan berarti kita mau lihat
efek dari transformasinya itu seperti apa. Kalau di dimensi 2 ya kaitannya sama si luasnya gitu ya. Kalau dimensi 3 kaitannya sama si volumenya gitu ya. Itu kira-kira yang poin yang saya harapkan teman-teman bisa dapat gitu ya dari video yang ditonton gitu ya. Jadi nggak sekedar ngomongin hitung-hitungannya gitu ya, tapi bisa dapat hal lain. Dan di situ sebenarnya masih ada penjelasan yang lain-lain gitu yang menurut saya sih sebenarnya bagus sih ya gitu ya. Cuman memang tidak apa istilahnya ya, mungkin tidak semudah misalnya belajar prosedur mencari determinan gitu kan, langkahnya 1, 2, 3 jelas seperti itu gitu ya. Tapi ketika memahami maknanya mungkin buat sebagian orang mungkin mudah, buat sebagian yang lain mungkin agak susah, ya pelan-pelan nggak apa-apa gitu. Tapi poinnya ya semoga teman-teman nggak cuma berhenti sampai di hitung-hitungannya gitu ya. Oke, paham prosedur perkalian ya, paham itu ya bagus gitu ya. Tapi kalau paham makna di balik itu ya itu yang lebih bagus sebenarnya. Oke, mungkin itu tidak banyak yang mau saya sampaikan di pertemuan ini, makanya saya minta online saja sudah. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau ditanyakan, kita udahan nih. Atau mau bertanya terkait yang sebelum-sebelumnya, materi sebelumnya boleh? Mau nanya nggak, Nan? Mau nanya ini terkait UTS sih, Bu. Kalau buat UTS sendiri, ada perkiraan ini nggak sih, Bu? Kayak kisi-kisi atau jumlah soal gitu, Jumlah Bu? soalnya uraiannya 2, pilihan gandanya ada 11 jadinya. Belum tadi tadi. 11 ya, Bu. Berarti itu Ya. termasuk dari sistem persamaan linear yang OBE yang dari yang awal ya, Bu? Iya, materinya dari yang awal sampai yang di video teman-teman nonton. Oh, yang video juga termasuk, Bu? Ada 2 video yang pertama ya, terkait si matriks dan transformasi linier, kemudian terkait determinan. Jadi soal pilihan gandanya ada 11, skor maksimumnya 55, soal uraiannya ada 2, skor maksimum dari 2 soal itu 45. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya minta boleh dicontohin lagi nggak, Bu, yang tentang OBE? Operasi OBE? baris. Operasi baris, kenapa? Soalnya saya masih bingung gitu sih, Bu, sebenarnya kalau buat OBE. OBE buat nyelesain apa nih? Yang mata laut Ya, linear gak sih? OBE untuk Yang nyelesain sistem persamaan linear sih, Bu. sistem persamaan. Kalau yang untuk matriks masih lumayan paham, tapi kalau untuk yang persamaan linear belum, Bu. Oke, coba bikin SPL-nya dulu lah. Apa? Bikin sembarang juga nggak apa-apa. Apa? Oke, sama dengan? Sama dengan 3. Oke, kemudian? 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 4, Bu. 4. Oke, coba satu lagi biar saya yang bikin. Saya buat jadi min X, kemudian plus Y, min Z, sama dengan min 1 gitu ya. Oke. Sekarang kalau kita mau nyelesain SPL pakai matriks, pakai si operasi baris elementer, atau lebih spesifiknya kita belajarnya eliminasi Gauss kan ya. Kalau mau pakai eliminasi Gauss, berarti kita mesti paham
operasi baris yang bisa kita lakukan apa, kemudian tujuannya, goal kita apa. Kalau si eliminasi Gauss, berarti goals kita adalah kita mau bikin matriks awalnya ini adalah 2, 2, 1, 3, kemudian 3, 1, 2, 4, min 1, 1, min 1, min 1. Matriks awal kita adalah seperti ini. Kita mau matriks akhir kita, nih saya kasih tanda garis aja untuk misahin si variabel sama koefisien, nggak dipisahin juga nggak apa-apa sebenarnya. Tujuan kita dapetin matriks yang ini 1, yang ini sisanya nggak peduli berapa gitu ya. Ini nggak peduli berapa, kemudian ini harus 0, ini 1, yang saya kasih bintang itu bebas ya, berapa aja. Kemudian ini 0, ini 0, ini 1, yang bintang bebas berapa aja. Tinggal nanti itu terkait masalah interpretasi gitu ya. Tujuan kita adalah seperti ini. Atau kalaupun tidak ada satunya, 0 semua, itu juga boleh. Jadi tujuan kita boleh di sini adalah 1 atau pilihannya 0 gitu ya. 1 atau 0, 1 atau 0 gitu ya. Oke, karena nanti tinggal di masalah interpretasi. Tapi tujuannya adalah ke sana. Kalau kita mau pakai si eliminasi Gauss ya. Kalau spesifik di soal nulisnya eliminasi Gauss, berarti tujuannya matriks akhirnya mesti seperti ini. Oke. Karena ada istilah lagi yang eliminasi Gauss-Jordan. Kalau eliminasi Gauss-Jordan, mesti yang bintang-bintang di sini nih, saya kasih warna hijau aja nih. Yang ini mesti 0 juga tuh yang saya kasih tanda hijau. Itu kalau eliminasi Gauss-Jordan. Kita bahasnya yang eliminasi Gauss, yang saya kasih tanda hijau, itu nggak perlu 0. Jadi bebas berapa aja. Dah, terus... Ibu, maaf motong Bu. Berarti kalau untuk OTS kita boleh menggunakan Gauss-Jordan sama atau Gauss aja? Kalau spesifik disebut eliminasi Gauss sih sampai eliminasi Gauss aja, nggak usah sampai nggak usah sampai istilah matriksnya tuh matriks eselon baris reduksi. Jadi kalau yang si warna hijaunya nggak 0, itu kita sebutnya matriks eselon baris. Kalau yang hijaunya saya kasih batas hijau itu dia 0 juga, kita sebut matriks eselon baris reduksi gitu. Tapi untuk entar ujian nggak perlu sampai sana, karena kadang sebenarnya sih nggak terlalu repot ya kalau udah biasa. Kalau udah biasa. Cuman kalau baru awal kadang-kadang tuh cukup struggle untuk bikin si matriks eselon baris reduksi gitu. Makanya saya ajarinnya sampai eliminasi Gauss. Sampai eselon baris nggak masalah. Toh habis itu tinggal masalah substitusi balik saja. Nggak terlalu repot juga gitu masalahnya. Oke. Baik, Bu. Nah, balik lagi ke masalah kita. Berarti goal kita adalah seperti itu. Kita mau bikin di baris pertama, entry pertamanya itu 1 atau 0 gitu ya. Kalau 0 ya berarti nanti semua matriksnya jadi 0 semua gitu. Harusnya sih minimal tergantung ininya sih, tapi harusnya minimal ada satunya gitu ya. Nggak semuanya 0 sih ya. Oke, berarti apa sekarang? Bebas mau pakai yang mana? Yang jelas kita mau dari operasi ini kita dapetin angka 1 di sini. Gitu. Sisanya mah menyesuaikan, yang penting itu dulu 1. Nah, mau pakai operasi apa? Mau sekali operasi juga boleh, mau 2 kali boleh, mau 3 kali boleh, tapi tujuan kita ini dulu nih. Bikin ini jadi 1 dulu. Berarti apa operasinya? Apa operasi yang bisa kita lakukan supaya baris pertama, kolom pertamanya jadi 1? Apa? Iya. Bisa ditambah nggak sih Bu sama yang baris ketiga? Boleh.
Bebas ya, mau dibagi baris 1 bagi 2 boleh. Baris 1 ditambahin baris ketiga, simpan hasilnya di baris 1, boleh, nggak masalah. Oke. Oh ya, ini untuk ujian saya pakai notasinya gini ya. B1 tambah untuk gambarin operasi baris supaya singkat, nggak pakai kalimat. Jadi saya akan tulis seperti ini ya. B1 tambah B3 garis panah B1 artinya baris 1 tambahkan dengan baris 3, hasilnya simpan di baris 1 gitu ya, seperti yang biasa saya jelaskan di kelas. Nah, sehingga kita punya hasilnya entry 1 kolom 1-nya jadi 1, entry baris 1 kolom 1-nya jadi 1, yang lainnya menyesuaikan, berarti kita punya 3, 0, 2 gitu ya. Kemudian yang lain berarti tetap. Nah, kalau sudah si baris 1 kolom 1-nya jadi 1, berarti kita akan dengan mudah bisa membuat yang di bawahnya ini jadi 0. Gitu ya. Caranya gimana? Ya sudah, tinggal manfaatkan 1 yang di atas. Mau pakai cara lain juga boleh sih ya, karena kebetulan baris 3-nya kan min 1. Tapi kalau tidak ada 1 lagi, maka salah satu cara yang gampangnya adalah dengan memanfaatkan angka 1 yang sudah diperoleh, yang saya lingkarin merah itu. Gitu. Tapi itu bukan hanya satu-satunya cara ya, jadi bebas. Intinya tujuannya adalah di sini kita dapat 1, ini kita dapat 0. Gitu. Yang lainnya bagaimana entry di kolom lain? Ya sudah, menyesuaikan saja gitu. Tapi di baris 1 berarti jangan diutak-atik lagi. Kenapa? Di baris 1 kan kita mau depannya 1, belakangnya mah bebas ya. Sudah, berarti ini 3, ini 0. Kemudian 2 mah boleh-boleh aja, nggak masalah gitu. Oke. Kemudian untuk baris 2 sama baris 3 berarti apa yang bisa kita lakukan? Untuk baris 2 mau pakai yang mana nih supaya si 3 berubah jadi 0? Terus. B3 dikurang B2. B2 ditambah 3 kali B3. Oh, B2 ditambah 3 kali B3. Nah, boleh saja silakan karena kebetulan entry di baris 3 kolom 1-nya adalah min 1 gitu. Seandainya entry-nya di sini 7, gimana? Ya manfaatkan aja 1 di baris 1 yang sudah didapat gitu ya. Jadi bebas sebenarnya, intinya buat jadi 0. Sehingga kalau yang ini kita jadi dapat di baris keduanya, ini simpan di baris kedua ya. Ini simpan di baris kedua. Berarti kita punya 0, kemudian 1 ditambah 3 ini 4. Koneksi saya putus atau cuman whiteboard saya doang? Waduh. Oh, oke. Ibu. Ya. Jadi tujuannya tuh yang pertama supaya jadi 1 dulu ya. Terus Ya. baru sisanya tinggal supaya segitiga bawahnya jadi 0 tuh bawah. Iya, betul. Kenapa saya jadiin 1 dulu? Karena biasanya itu lebih mudah kalau kita udah punya 1, mau bikin angka berapapun jadi 0 kan lebih gampang ya. Tambahin atau kurangin aja dengan berapa kalinya. Berapa kali 1 kan 7 kali 1 7, 10 kali 1 10 gitu kan. Angka berapapun jadi lebih gampang. Makanya biasanya kita ubah jadi 1 dulu gitu. Kita punya 1 utama dulu gitu. Nanti ngubah 0-nya jadi lebih sederhana. Oke, kita lanjut. Berarti ini saya akan punya, ini whiteboard saya masih kebuka nggak ya? Masih. Oke, kita akan punya di sini baris kedua 0, kemudian kolom keduanya di baris kedua 1 tambah 3 kali 1 berarti 4, kemudian 2 ditambah dengan 3 kali min 1 berarti 2 tambah min 3 berarti min 1, kemudian yang terakhir 4
ditambah 3 kali min 1 itu min 3, 4 tambah min 3 itu 1. Nah, kemudian untuk baris yang ketiga, berarti gimana? Tambahin aja dengan baris 1 ya, simpan ke baris 1. Baris 1. Simpan ke baris 3, astagfirullahaladzim. Nah, baris 3 tambah baris 1, simpan aja di baris ketiga, gitu kan ya? Berarti dapatnya apa? Berarti nanti kita bisa dapat min 1 tambah 1, 0, 1 tambah 3, 4, min 1 tambah 0, min 1, min 1 tambah 2, 1. Kita bisa dapat seperti itu. Gitu kan ya? Dah, kalau sudah gimana? Nah, kebetulan di sini baris ketiganya sama dengan baris yang keduanya. Jadi mau langsung dikurangi boleh. Oke. Jadi selanjutnya mau langsung dikurangi boleh, mau dibikin 1 dulu juga si 4-nya boleh, bebas ya. Jadi nggak baku gitu ya caranya tuh. Ibu, Kalau kita ya tadi B3 atau B1 kenapa itu sama nolnya di bawah yang di baris ketiga kenapa tiba-tiba jadi 0? B3 tambah B1, B3-nya entry pertama kan min 1, tambahin 1 di atas berarti jadi 0 kan ya? Iya, maaf. Oke. Nah, kemudian dari sini karena kebetulan sama ya udah langsung aja bikin B3 dikurangi B2, simpen hasilnya di B3. Sehingga kita akan punya di sini, saya ke bawah sini, matriksnya adalah 1, 3, 0, 2, kemudian 0, 4, min 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, sama persis tuh. Nah, kan boleh nih. Ini matriks echelon baris bukan? Iya, ada baris yang 0 semua, simpan di paling bawah gitu. Sampai sini terus gimana? Udah selesai apa belum? Kalau kita ngomonginnya si eliminasi Gauss by definition-nya mesti matriks echelon baris. Kalau matriks echelon baris, maka angka tak 0 pertamanya harus 1. Berarti apa? Ini di baris kedua setelah 0, 4. Padahal harusnya setelah 0, angka tak 0 pertama harus 1. Berarti itu si 4 harus dibikin supaya jadi 1. Berarti apa ya? Sudah, kaliin aja baris 2, kaliin 1/4. Simpennya ya di B2 gitu ya, nggak di mana-mana lagi. Berarti apa? Ya sudah, kita akan dapat 1, 3, 0, 2 di sini, kemudian 0, 1, min 1/4, 1/4, baris paling akhir 0, 0, 0. Kita akan punya matriks echelon barisnya dari hasil operasi baris elementer kita adalah yang terakhir ini. Oke. Kemudian dari situ apa? Ya sudah, tinggal interpretasi hasil saja, interpretasi solusinya saja. Ini sudah proses eliminasi Gauss-nya selesai, tinggal substitusi balik untuk dapetin solusinya. Nah, pertanyaannya ada solusi atau tidak sih kalau matriksnya bentuknya seperti ini? Ada solusi tidak? Cirinya apa sih? Ada. Solusinya unik atau ya. Jadi kita punya dari sini, kita tuliskan dulu, kalau bingung tuliskan dulu saja bentuk persamaannya. Berarti di baris 1 kita punya X plus 3Y, Z-nya nggak ada dong Bu, itu 0 ya nggak apa-apa. Berarti sama dengan 2. Kemudian di baris kedua kita punya Y dikurang 1/4 Z sama dengan 1/4. Di baris ketiga kita punya 0 sama dengan 0. Nah ini ciri dari SPL kita punya apa? Banyak solusi gitu kan ya? Kalau yang tidak punya solusi gimana? Ya? Tapi kalau yang B2-nya nggak usah dikali 1/4 juga masih
Bisa kan ya Bu? Tinggal langsung aja Bu. Secara jawaban sama, tapi kalau secara definisi, secara pengertian, kalau kita sebut ini diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss. Si eliminasi Gauss secara pengertiannya itu proses kita terapkan OB sampai dapat matriks eselon baris. Nah, kalau masih 4, masih di sini, ini belum matriks eselon baris. Atau artinya apa? Metode eliminasi Gauss-nya tuh belum sempurna. Tapi kalau masalah, Bu, sampai situ juga saya bisa tahu jawabannya. Iya, memang. Bisa dipahami nih sampai sini? Bisa, Bu. Iya, bisa Bu. Ibu, Ibaratnya, ya. mohon maaf Bu, motong. Kalau semisalnya Bu, baris keduanya kan di atas 4 itu, ya 4 yang belum matriks eselon baris kan itu di baris keduanya ada nilai 4 kan Bu. Nah yang itu, di atas itu kan ada nilai 3. Nah kalau semisal saya ngurangin sama baris yang pertama, itu bakal merubah nilai yang lain nggak Bu? Kan soalnya kemarin Bu Tami sempat bilang ada beberapa angka yang dimana harus ada yang nilainya 0 sehingga nggak merubah nilai yang lain gitu kan Bu. Nah, saya mau nanya bagian itunya tuh di bagian mananya Bu? Nah, kalau kita baris 2-nya kita operasikan dengan baris pertama, kan di baris kedua kolom pertama ini udah 0 kan, di depannya 4 ya? Iya Bu. Ya, kalau kita operasikan dengan si baris pertama yang depannya itu 1, 4 baris 2 kurangi baris 1. Berarti kan nanti 4 kurang 3, iya sih dapat 1 di sini. Tapi nanti 0 dikurang 1 dapat apa? Min 1 ya. Ya, berarti apa? Loh, tadi kan kita tujuan awal bikin supaya kolom pertama tuh 1, 0, 0. Udah bagus-bagus begini, terus kalau kita lakukan baris 2 dikurang baris 1, berarti apa yang udah kita capai jadi percuma dong. Si 0 yang udah kita dapat nggak jadi 0 lagi. Oh, berarti saran Ibu setiap kali mau merubah si nilai 4-nya ini menjadi nilai 1, lebih baik dikali ya Bu, jadi nilai 0-nya nggak berubah. Iya, kalau mau dioperasikan boleh, tapi operasikan dengan baris yang depannya ini sudah 0. Jadi apa yang sudah kita capai gitu ya, jangan sampai sia-sia gitu. Oke, bisa dipahami? Iya, berarti kalau semisal nih Bu, itu kan di bagian 4 itu diagonal utamanya yang paling pojok kanan bawah, itu kan nilainya 0 ya Bu? Kalau semisal nilai itu ada angkanya nih Bu, terus kita mau ngerubah ke 0, berarti kalau misalnya angkanya nih 2 gitu Bu, angkanya 2 berarti baiknya saya kaliin sama baris 1 gitu Bu? Kaliin baris 1, misalnya ini adalah 2. Iya. Terus? Maksud saya biar nilai 0-nya tuh nggak berubah, jadi baris 3 dikaliin sama baris 1. Iya nggak Bu? Ada nggak baris kali baris? B3 kali B2? Oh, nggak boleh ya Bu? Iya, nggak ada. Kan operasi baris adanya dikaliin skalar, dikaliin konstanta boleh. Tapi kalau baris kali baris, bisa. Oh, berarti untuk merubahnya itu gimana Bu? Si 2, kalau ada 2, mau dijadiin 1. Dikaliin sama dibagi 2 aja. gitu Bu? Iya, dibagi 2, dikali setengah aja udah. Oh, bisa gitu ya Bu ya? Kalau dikali setengah kan, boleh ya? Boleh. Kan operasi baris elementer ada 3, ada yang kalau teman-teman bahasa istilah temanmu ada yang scale. Nah, scale itu dikali ini kayak B2 kali 1/4 itu scale. Boleh nggak? Boleh. Bahkan pas nyari determinan juga boleh, cuman kan berpengaruh ke nilai determinan. Kalau di SPL mah begini nggak masalah. Gitu, nggak berpengaruh ke solusinya jadi berapa kalinya ya enggak. Tetap baik-baik saja gitu ya. Di scale boleh, di pivot ditambahin dengan baris lain setelah dikalikan dengan konstanta berapa gitu, asal tidak 0 ya boleh.
Atau misalnya ditukar, switch, boleh. Oke? Ini sampai sini? Ada lagi terkait matriksnya? Karena kalau eselon baris itu kan cukup di diagonal pertama sama diagonal keduanya itu nilai 1. Kalau buat diagonal ketiganya nggak harus 1, nggak masalah kan Bu ya? Pilihannya untuk semua angka di diagonal utama, pilihannya adalah 1 atau 0. 1 atau apa Bu? 1 atau 0. Oh, baik Bu. Berarti kalau semisal, tapi baris pertama, kolom pertama harus bernilai 1 kan Bu ya? Baris pertama, kolom pertama, iya 1. Jadi istilahnya angka tak 0 pertama di setiap baris itu harus 1. Jadi ketika ketemu angka pertama nih, ini angka pertamanya di baris 1, udah aman. Di baris kedua angka pertamanya siapa? 0. Oh, geser ke belakangnya. Angka pertamanya siapa? 1, ya sudah aman. Di baris ketiga pun gitu, angka pertamanya siapa? 0. Geser ke belakangnya angka pertamanya 0, nggak masalah. Geser ke belakang angka pertamanya 0, ya sudah. Nggak apa-apa, pilihannya kan 0 atau 1. Yang masalah kalau apa? Di sini masih 2. Oke. Sebenarnya mah kalau secara mencari solusi, ya bisa dicari gitu. Tinggal nanti kan berarti 2Z sama dengan berapa? 0 misalnya. Berarti Z-nya berapa? 0. Ya, bisa saja seperti itu. Cuman kalau masalah selesaikan dengan metode eliminasi Gauss gitu kan ya. Kemudian si by definition-nya itu eliminasi Gauss itu merubah si matriks augmentasinya sampai jadi matriks eselon baris. Nah, kalau ini masih 2, nah itu nggak memenuhi definisi matriks eselon baris. Jadi istilahnya belum sempurna metodenya, tapi solusi mah ketemu, tetap ketemu. Oke, sampai sini? Paham Bu. Berarti intinya ini ya Bu, apa? Di diagonal utamanya harus 1 ataupun 0, kecuali kolom 1 baris 1 berarti ya Bu? Ya. Berarti kalau untuk baris kedua, kolom kedua, itu bernilai 1 atau 0, bernilai 1 atau 0 boleh Bu? Boleh, boleh. Semua berlaku di semua baris sebenarnya. Berarti di baris kedua atau di diagonal kedua itu nggak boleh 0 gitu Bu? Misalnya kayak Boleh. diagonal pertama 1, diagonal keduanya 0, diagonal ketiganya 0, itu nggak masalah Bu? Nggak masalah. Misal, gini, boleh nggak ini? Ya boleh saja, nggak masalah. Ini garis putus-putus ya, ntar dikira angka 1. Iya Bu. Berarti, saya pikir soalnya diagonal utamanya tuh harus 1 gitu loh Bu. Karena kan biasanya Enggak. Bu Tami nyontohinnya diagonal utamanya kebanyakan 1 ya Bu. Terutama Ya, di baris pertama 1. sama di baris kedua. Nah, saya pikir tuh kalau di baris kedua harus 1 juga, nggak boleh selain 1. Nggak apa-apa, boleh. Yang penting di setiap baris angka tak 0 pertamanya adalah 1. Dan posisinya nggak boleh numpuk satunya kan, harus ada di sebelah kanannya. Jadi kalau seperti ini boleh nggak? Ya boleh saja, nggak masalah. Oh, soalnya satunya itu ada di pojok kanan ya Bu? Iya. Yang nggak boleh tuh kalau satunya ada di sini. Oh, baik Bu. Oke. Dah, ada lagi terkait matriks? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita balik ke menuliskan solusi umum. Nah, tadi kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa SPL-nya punya banyak solusi, tinggal menuliskan solusinya gimana? Nah, menuliskannya, berarti kan di sini variabelnya ada 3, ada X, Y, sama Z, gitu kan ya. Si X-nya adalah X plus 3Y sama dengan 2, atau bisa kita tuliskan berarti X sama dengan 2 dikurang 3Y. Kemudian Y-nya dikurang 1/4 Z sama dengan 1/4, atau bisa dituliskan 1/4 ditambah 1/4 Z. Itu si nilai Y. Loh, terus si Z-nya sendiri bagaimana? Berarti satu variabel lagi, ya kita pilih aja suatu parameter gitu ya, atau artinya nilainya bebas.
T-nya parameter. Sehingga kalau Z-nya nilainya T, kalau ini sudah T, berarti apa? Berarti Y-nya jadi 1/4 ditambah 1/4 T. Kalau Y-nya ini, berarti nanti X-nya apa? Nah, berarti X-nya adalah 2 dikurang 3 kali 1/4 ditambah 1/4 T. Jadi lakukan substitusi balik gitu ya, sehingga kita dapat solusinya tuh lengkap kita tulis semuanya. Ini 2 dikurang, ini tinggal masalah ngitung aja ya, biasa ya. Cuman saya tulis apa adanya aja lah. 1/4 T, si Y-nya adalah 1/4 ditambah 1/4 T, Z-nya sama dengan T dengan T parameter. Ini adalah si solusi umum. Bisa dipahami sampai sini atau ada pertanyaan lain? Paham. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi mungkin selain Ilmi terkait materi yang sudah lewat? Kedepannya kira-kira bakal ada kayak analisis gitu nggak, Bu? Maksud saya kayak kita pas jawaban di uraian maupun di pilihan gandanya tuh harus ngejabarin gitu nggak, Bu? Ini kenapa bisa kayak gini? Nggak harus kan, Bu? Begini, Bu? Apa maksudnya? Nggak nangkep nih. Gimana maksudnya? Berarti kalau uraian nggak perlu ada jawabannya kan, Bu ya? Cukup pilihan ganda aja maksud saya. Maksudnya kalau pilihan ganda, Bu. Kalau uraian nggak perlu ada jawabannya tuh saya ngoreksi apaan? Kalau pilihan ganda iya enggak. Yang dinilai kalau pilihan ganda ya jawaban akhir, makanya yang dituntut ketika menyelesaikan pilihan ganda ya kecermatan, ketelitian, kejelian. Soalnya ya seperti soal kuis gitu, tidak selalu hitunglah atau apa kan ya, tapi meriksa mana yang tepat, ya walaupun ujungnya gitu ya ada. Lebih susah guys. Mesti ngecek mana yang sesuai gitu. Nah, itu mesti cermat, mesti jeli, mesti teliti. Kalau di uraian mah biasa ngerjain soal, kan udah pernah ngerjain soal uraian juga kan ya, di kuis pertama. Ya. Enak uraian sih, Bu, kalau analisis gitu jadinya banyak pertimbangan. Ya justru itu yang pentingnya sebenarnya. Karena ngerjain uraian kan butuhnya sebenarnya ketekunan, ketelitian juga butuh sih. Tapi tekun itu berperan penting lah gitu. Kalau punya ketekunan, insya Allah bisa gitu. Tapi kalau pilihan ganda itu lebih daripada ketekunan gitu ya. Apalagi mesti misalnya analisa, mesti ngecek, mesti apa. Tapi kan justru memang itu yang dibutuhin dari kalau udah selevelnya D4 mah ya sampai di sana memang gitu. Bukan sekedar tentukan solusi dari, nah nggak sekedar begitu. Tapi kalau ada masalah solusinya begini, benar nggak itu solusinya gitu. Udah harus sampai di level itu. Gitu. Oke nih, sampai sini. Oke. Kayaknya kita berdua doang di kelas ini. Enggak, Bu. Ada Nanda di sebelah saya, Bu. Oh, ada Nanda. Dia menyimak juga, Bu. Dia menyimak. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, mungkin saya cukupkan kali ya. Silakan waktunya dimanfaatkan untuk belajar lagi. Persiapkan dirinya untuk UTS pekan depan mulai hari Senin kan ya UTS ya. Mana stop sharing ya? Stop sharing. Oke.